Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk terlebih dahulu saya absen ya. Untuk Natalia Aprita Putri, apakah hadir? Hadir, Pak. Untuk Nanda Khairunisa, Ada. Khairosyad Muhammad, Hadir, Pak. untuk Muhammad Eriko, Hadir, Pak. Aldi Ari, Hadir, Pak. untuk yang terakhir Muhammad Iqbal, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih karena semuanya sudah hadir. Langsung saja. Untuk pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang instalasi penerangan listrik fasa yang terdiri dari kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengimplementasi pemasangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fasa yang digunakan untuk bangunan industri. Dan yang kedua, menggabungkan pemasangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fasa yang digunakan untuk bangunan industri. Untuk indikator pencapaian kompetensi kalian, yang pertama yaitu dapat menjelaskan instalasi penerangan tegangan 3 fasa, menjelaskan komponen instalasi penerangan 3 fasa, menerapkan sistem tegangan 3 fasa pada instalasi penerangan, dan yang terakhir yaitu menerapkan komponen instalasi penerangan tegangan 3 fasa. Untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke materi instalasi penerangan 3 fasa. Itu acuan supaya terselenggaranya segala bentuk instalasi yang baik dari berbagai seluk-beluk yang menyangkut keamanan instalasi. Nah, penempatan instalasi dan juga perlengkapan serta bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, maka sangat penting suatu acuan untuk mendapat apa yang diinginkan. Dalam hal ini, acuan tersebut dapat berupa yang pertama, gambar-gambar simbol instalasi listrik. Yang kedua, cara penyambungan penghantar ke dalam suatu komponen instalasi listrik. Yang ketiga, pengenalan kode, tanda uji, warna, dan segala bentuk penandaan suatu komponen listrik. Yang keempat, mengerti fungsi masing-masing komponen alat ukur yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu mengerti mengenai perbedaan perhitungan dengan pengukuran. Instalasi penerangan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama keandalan, selanjutnya ketertiban, ketersediaan, keindahan, keamanan, dan yang terakhir yaitu ekonomis. Yang mana di sini pasti kalian mengerti dari keandalan itu agar sistemnya bisa bekerja dengan maksimal, aman, dan juga yang pastinya ekonomis agar nantinya tidak memakan biaya terlalu banyak. Nah, untuk memahami instalasi penerangan 3 fasa sendiri, yang pertama yaitu sebelum kita mempelajari PHB 3 fasa, yang mana di sini perangkat hubung bagi terlebih dahulu kita mengetahui jaringan 3 fasa, dikarenakan pemasangan jaringan 3 fasa lain halnya dengan jaringan 1 fasa. Kelainan tersebut terletak pada untuk jaringan 1 fasa, pemasangannya cukup dengan fasa dan 0 atau P dan netral, dan dibedakan dengan warna kawat berlainan yang biasanya warna merah dan hitam yang diperlengkapi kawat massa warna hijau dan kuning. Untuk jaringan 3 fasa dibedakan dengan huruf. Yang pertama fasa R yang kawat hantarannya berwarna merah. Untuk fasa S kawat hantarannya berwarna kuning. Untuk fasa T kawat hantarannya berwarna biru, dan kawat 0 warna hitam, kawat massa hijau dan kuning. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 phase ini, yaitu tegangan antar phase atau voltage phase to phase, atau ada juga yang menggunakan istilah voltage line to line, dan tegangan phase to neutral atau VPN, voltage phase to neutral atau voltage line to neutral. Sistem tegangan yang dipakai pada gambar di bawah adalah yang digunakan PLN pada distribusi JTR 30
380 volt, 220 volt dengan titik netral ditanamkan. Kalian temukan kecuali di perumahan-perumahan seperti perumahan yang ada di kota-kota, terus di pabrik-pabrik serta bengkel-bengkel industri yang biasanya memerlukan suplai PHP 3 fase dapat dilihat pada gambar berikut ya. Di sini dapat sistem dari gambar panel-panel yang nanti akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan rangkaian dan prakteknya. Adapun aturan pembagian beban sebagai berikut. Yang pertama, untuk instalasi 3 fase bebannya harus dibagi serata mungkin atas fasanya. Dan yang kedua, instalasi ruangan yang memerlukan aliran listrik dengan gangguan sekecil mungkin harus dihubungkan dengan lebih dari satu rangkaian titik akhir dan sedapat mungkin dengan fase yang berbeda. Untuk yang ketiga, penerangan ruangan dengan lebih dari 3 titik lampu, penerangan harus dibagi sekurang-kurangnya 2 kelompok dan sedapat mungkin dengan fase yang berbeda. Cara menentukan keseimbangan beban dilakukan dengan menghitung jumlah beban tiap kelompok, kemudian dimasukkan ke setiap fasenya sehingga diperoleh keseimbangan dan sebisa mungkin dibuat tiap fasenya menggunakan daya yang sama atau hampir sama. Nah, pada jaringan 3 fase, untuk pendistribusian beban harus dibuat seimbang mungkin antara fase dengan fase. Dasarnya, dalam setiap pembangkitan tenaga listrik 3 fase, dalam generatornya terdapat kumparan fase R, fase S, dan fase T. Nah, kumparan-kumparan tersebut mempunyai kapasitas beban yang sama atau kuat arus yang ditimbulkan oleh setiap fase sama besarnya. Untuk yang selanjutnya ini perlengkapan perangkat hubung bagi atau PHB 3 fase. Untuk pemakaian tenaga listrik sistem pembagiannya arusnya berbeda dengan pembagian arus pada rumah biasa. Untuk itu dipergunakan PHB 3 fase yang terdiri dari satu grup atau lebih. Perlengkapan 3 fase terdiri dari yang pertama yaitu rumah PHB, yang kedua saklar penghubung utama, yang ketiga sekring utama, dan yang keempat rel pembagi, yang kelima saklar pembagi, yang keenam sekring pembagi, yang ketujuh sambungan tanah atau grounding, dan yang terakhir yaitu perlengkapan alat ukur listrik. Perangkat hubung bagi sendiri menurut definisi Boyle adalah suatu perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik dan atau mengendalikan dan melindungi sirkuit pemanfaatan tenaga listrik. Adapun bentuknya dapat berupa box, panel, atau lemari. Untuk perangkat hubung bagi ini merupakan bagian dari suatu sistem supply. Sistem supply itu sendiri pada umumnya terdiri atas yang pertama pembangkitan atau generator, yang kedua transmisi atau penghantar, yang ketiga pemindahan daya atau transformator. Nah, sebelum tenaga listrik sampai ke peralatan konsumen seperti motor-motor, katup, solenoid, pemanas, lampu-lampu penerangan, AC, dan sebagainya, harusnya melalui PHB terlebih dahulu. Dalam pembahasan selanjutnya pada modul ini hanya akan dibahas tentang PHB tegangan rendah. Untuk PHB tegangan tingginya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini perangkat-perangkat PHB tegangan rendah yang biasanya ditemui di tiap perumahan atau tiap instalasi di tingkatan yang rendah. Yang pertama yaitu MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, MCB ini biasanya ditemukan di kWh meter yang biasanya ada di pojokan-pojokan atau depan rumah biasanya ada, yang mana alat pengaman arus lebih pemutus sirkuit mini yang selanjutnya disebut MCB. Yang mana di sini sebagai proteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubungan pendek. Ini gambarnya dari MCB. Untuk peralatan selanjutnya yaitu fitting lampu. Fitting lampu yang biasanya
biasa kalian temui di rumah kalian masing-masing, yang mana merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menempatkan lampu dengan kawat hantaran instalasi secara aman. Untuk yang ketiga, yang pastinya biasanya dibutuhkan pada saat butuh mengetas atau untuk menyalakan komponen listrik lainnya. Stop kontak sendiri adalah suatu piranti dalam instalasi listrik sebagai alat penghubungan dengan sumber listrik. Nah, macam dan jenis stop kontak sendiri di pasaran ada 2 jenis, yaitu stop kontak 1 fasa dan stop kontak 3 fasa. Yang pada gambar ini biasanya stop kontak 2 fasa. Ya, karena memang untuk 3 fasa jarang ditemui karena ya memang rata-rata di yang kita pakai ini rata-rata sudah 1 fasa. Untuk yang keempat yaitu saklar, yang mana saklar ini berfungsi sebagai piranti untuk menghubung atau memutuskan arus listrik dari sumber ke pemakai atau beban. Untuk yang selanjutnya yaitu steker atau yang biasanya disebut colokan, yang merupakan untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik yang ditancapkan pada stop kontak sehingga alat listrik dapat digunakan, atau istilahnya ini sebagai laki-lakinya dari dari stop kontak. Jadi pasangannya dari stop kontak. Untuk yang selanjutnya yaitu kotak sekring. Nah, kotak sekring sendiri adalah sebagai tempat pembagi listrik di samping sebagai pengaman dalam instalasi rumah atau bangunan. Kotak sekring ini sendiri biasanya bisa kalian temui di belakang KWH meter. Biasanya penaruhannya di situ, dan di sini di bagian ini biasanya diisi sekring. Kadang ada 1 bagian sekring saja atau ada 2 seperti di gambar. Mungkin materi pada hari ini itu dulu. Untuk selanjutnya bisa untuk latihan soal ini dulu ya. Untuk penjawabannya nanti saya tunjuk. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit untuk 2 soal ini.
Baik, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, jelaskan macam-macam saluran atau LAN yang ada pada instalasi 3 fasa dan jelaskan warna kabel yang dipakai. Untuk yang bisa menjawab, monggo, atau saya tunjuk ya. Monggo Mas Iqbal, bisa dijawab untuk soal yang pertama. Mungkin yang lainnya bisa menjawab kalau memang koneksi dari Mas Iqbal sedikit bermasalah. Saya izin menjawab Mas, yang nomor 2 tapi. Oke, monggo. Itu kan soalnya 3 komponen ya yang dipakai Iya. buat penerangan sistem 3 fasa ya Mas. Oke. Yang pertama ada MCB, fungsinya buat pemutus arus dan tegangan jika ada gangguan atau beban berlebih. Yang kedua ada stop kontak, buat itu penyalurnya. Yang ketiga ada colokannya itu Mas, itu sepasang sama yang tadi. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kalau dari saya masih kurang. Oke, monggo kalau memang dari anak-anak bisa, yang lain bisa menambahkan. Mungkin yang lain merasa cukup, bisa dijawab untuk yang soal yang pertama, monggo. Izin menjawab pertanyaan yang nomor 1 bisa Pak? Oke, monggo, silakan. Untuk cara perbedaan antar saluran di tegangan 3 fasa itu ada 3 ya, yaitu ada fasa R, fasa S, dan fasa T. Kemudian ada satu lagi kabel, biasanya digunakan kabel nol atau kabel netral. Untuk penjelasan warna kabel dipakai, yaitu untuk fasa R kawat hentarnya warna
merah, sedangkan untuk fasa S kawat hantarannya warna kuning, dan untuk fasa T kawat hantarannya warna biru. Mungkin seperti itu Pak. Apakah ada yang salah? Terima kasih. Oke, mungkin untuk penjelasan dari tabelnya mungkin bisa diulangi dari Eriko tadi. Kok sinyal saya yang putus-putus atau gimana? Oh iya Pak, jadi saya ulang lagi untuk penjelasan warna kabelnya ya. Untuk warna kabel fasa R itu warnanya merah. Untuk fasa S kawat warna kabelnya kuning, dan untuk fasa T warna kabelnya biru, dan untuk netral bisa warna hitam atau hijau strip kuning Pak. Apakah benar atau ada yang kurang tepat ya Pak? Oke, sudah cukup. Untuk yang lain bisa dipahami ya, terkait dari komponen, terkait dari macam-macam LAN pada instalasi yang barusan tadi dijawab oleh temannya, dan juga penjelasan dari warna kabel yang dipakai, dan terkait dari komponen yang dipakai pada instalasi penerangan 3 fasa. Untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kalian terkait materi yang kurang jelas atau yang lainnya, monggo. Mungkin sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, monggo. Tadi Bapaknya kan ngomong menjelaskan tema PHB 3 fasa, ada sistem TM dan sistem TR. Nah, itu pengertian sistem TM dan sistem TR itu apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang bagus dari Mas Iqbal. Untuk sistem TR sendiri, pada skema PHB 3 fasa, yaitu sistem tegangan menengah. Yang mana sistem tegangan menengah ini biasanya dengan tegangan sekitar 20.000 volt atau 20.000 kilo volt. Dan untuk tegangan untuk TR sendiri yaitu sistem tegangan rendah yang besar tegangannya sekitar 220 atau 380 volt. Nah, untuk pengertian dari rangkaian sendiri, sistem TM ke sistem TR biasanya dihubungkan pada APP-TM atau panel yang biasanya berada pada arus penghubungan arus menengah dan juga arus rendah atau tegangan menengah ke tegangan rendah. Ini biasanya memerlukan sistem TM dan TR, gunanya nanti ketika untuk pembagian dari arus dan tegangannya itu stabil, dan juga terkait
efisiensi ketika terjadi losing atau konslet di salah satu komponen sistem tegangan rendah itu bisa diatasi di sistem TM-nya agar tidak terjadi kerusakan yang menyeluruh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Monggo. Siapa dulu? Anda dulu, nggak apa-apa. Oke. Ayo, Anda dulu. Izin bertanya ya Pak, aturan pembagian beban pada instalasi penerangan 3 fase itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, aturan pembagian beban pada 3 fase. Itu ya pertanyaannya. Nggih. Untuk aturan pembagian sistem 3 fase yaitu yang pertama untuk instalasi 3 fase bebannya itu harus dibagi serata mungkin atas fasanya agar nanti ketika pembagian beban tidak ada ketimpangan pada salah satu fase. Terus yang kedua yaitu instalasi ruangan yang memerlukan aliran listrik dengan gangguan sekecil mungkin harus dihubungkan dengan lebih dari satuan rangkaian titik akhir dan sedapat mungkin dengan fase yang berbeda. Untuk yang terakhir, penerangan ruangan dengan lebih dari 6 titik lampu, penerangan harus dibagi sekurang-kurangnya 2 kelompok dan sedapat mungkin dengan fase yang berbeda. Grup atau golongan pada titik lampu golongan kontak-kontak. Nah, cara ini umumnya adalah cara yang paling murah dan selain itu mempunyai keuntungan. Untuk aturannya biasanya seperti itu dan yang biasa digunakan pada industri itu pembagiannya rata-rata pada mesin dan lampu. Perbedaannya yang digunakan di situ ketika ada terjadi pemadaman lampu di salah satu fase itu semuanya tidak padam. Entah itu yang padam hanya salah satu sektor lampu di tengah, di pinggir, atau atasnya saja yang padam atau yang bawah. Dan untuk mesin juga seperti itu, kadang hanya mesin produksi yang mati dan kadangkala ada yang packingnya yang atau finishingnya yang mati. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Monggo tadi Natalia. Izin bertanya, Pak. Kalau untuk besar tegangan pada masing-masing saluran instalasi 3 fase itu berapa ya, Pak? Oke. Untuk besar tegangan pada masing-masing fase itu yang pertama untuk tegangan saluran R ke S itu 380 volt. Untuk R ke T itu 308 volt. Untuk S ke T juga 308 volt. 380 volt. Untuk tegangan saluran R ke N 220 volt. S ke N 220 volt. Dan yang terakhir itu T ke N 220 volt. Untuk bisa diingat mungkin kalau R ke S 380, R ke S itu 380, R ke T 380, S ke T 380. Untuk yang ke N itu pasti 220. Seperti R ke N, S ke N, dan T ke N. Ini yang mudah diingat sih ke saluran N-nya karena hampir sama nilai tegangannya yaitu 220 volt. Yang sama mungkin pembedanya tadi di R ke S-nya, yang ke R ke T-nya juga 380 volt.
itu baik karena memang pertemuan kali ini diakhiri dari pertanyaan Natalia. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi bisa diajukan di lain hari atau di grup kelas yang udah dibuat dari PC kelasnya masing-masing. Dan terkait pemahaman materinya tolong mungkin bisa dipelajari sendiri, entah terkait dari sumber-sumber yang baik yang lain atau gimana. Untuk selanjutnya jaga kesehatan karena emang sekarang lagi musimnya penyakit. Dan mungkin kalau dari saya sendiri kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Mungkin bisa saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.